Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang satu kasus hukum di Singapura, di mana ceritanya ada perusahaan menggugat mantan karyawan eh, karena dianggap mantan karyawan ini membocorkan rahasia perusahaan, sehingga perusahaan kehilangan hak distributor tunggal yang sudah terjalin selama 47 tahun. Gitu. Nah, bagaimana ceritanya? Masa sih satu kebocoran data menyebabkan kerjasama 47 tahun terakhir berakhir? Dan seperti apa data yang dibocorkan gitu? Dan putusannya bagaimana? Di sini ada beberapa pihak ya. Ada AGLS. AGLS ini adalah perusahaan yang berdiri di Singapura dan dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar di Afrika Selatan. Jadi induknya itu perusahaan TBK di Afrika Selatan memiliki unit usaha di Singapura yang kerjanya, yang bidang usahanya adalah distribusi. Nah, pada saat kasus ini masuk ke pengadilan di tahun 2017 kalau nggak salah, saya lupa. Atau 2023, saya lupa. Nah, itu dia adalah distributor mentega dari PT Arla. Ya, ada singkatannya sih, saya lupa nama singkatannya apa. Dan ini sudah terjalin selama 47 tahun. Bayangkan ya, mungkin umur Bapak Ibu yang nonton video ini belum segitu, mereka sudah punya hubungan kerjasama bisnis selama 47 tahun. Nah, di tahun 2018, hak distribusi ini beralih dari AGLS ke IDGA. Nah, di sini ada mantan karyawan, sebut saja Mister Y, gitu ya. Nah, Mister Y ini di tahun 2010 sampai 2012 dia kerja sebagai sales di IDGA yang merebut apa market share-nya itu hak distribusi tunggalnya. Kemudian dari di tahun 2012 terakhir dia kerja di di hijack lah ke AGLS gitu. Jadi dia kerja 2 tahun di perusahaan kompetitor, habis itu dipindah ke AGLS sebagai sales juga di bagian pastry. Nah, di tahun 2012 di September 2013 dipromosikan dari sales eksekutif menjadi asisten manager. Kemudian 2015 dipromosikan menjadi deputy sales manager. Baru di 2016 akhir dia dipindahkan ke bagian food processing gitu. Jadi 2 tahun kerja di perusahaan IDGA. Kemudian kalau di sini 4 tahun kerja di perusahaan yang AGLS ini. Nah, pada akhir 2016 direktur AGLS-nya menawarkan ke Mister Y, eh, saya akan tawarkan kamu untuk menjadi Business Development Manager atau BDM di bagian dairy ya. Jadi susu, mentega dan lain-lain. Eh, di Juni 2017, tapi sistemnya probation. Jadi ditawarkan untuk dipromosikan sebagai Business Development Manager tapi probation dulu gitu. Nah, sebagai Business Development Manager, dia itu menangani 10 merek yang berkaitan dengan produk susu. Salah satunya adalah distribusi mentega daripada Arla. Nah, tentang hak distribusi Arla ini, jadi AGLS telah menjadi distributor tunggal daripada produk Arla sejak 1970, tapi memang pada waktu itu tidak ada perjanjian formal. Nah, Sales Manager Arla untuk Asia Pasifik, Mr. H, mengusulkan bagaimana agar kerjasama ini dibuat secara tertulis saja di pertengahan 2017. Jadi kalau ada perjanjian tertulis kan bagus. Sekalian pada saat ada perjanjian tertulis ini ditentukan berapa target penjualannya. Nah, pada Juli 2017, 1 bulan setelah Y eh, menjabat sebagai Business Development Manager dengan posisi probation, ada pertemuan lah yang namanya manajer baru kan dikenalin lah. Ini Arla, saya punya business manager yang nanti handle account kamu gitu ya. Pada saat pertemuan sekalian dibahas tentang eh, agar kerjasama itu diformalkan gitu. Nah, Mister Y ini juga ikut dalam pertemuan, tapi proses negonya dia nggak ikutan gitu. Ya, mungkin kan kalau ini kan sudah kayak direktur ketemu direktur, jadi pembahasannya sesama level direksi aja. Kemudian proses negosiasi tersebut berjalan dari Juli sampai dengan Agustus 2017.
Nah, namanya juga manajer baru kan. Dari bulan Agustus sampai November, Mister Y itu minta data ke bagian internal. Tolong dong, data penjualan susunya mana, cost-nya berapa, produk apa yang paling laku, purchase order-nya kayak apa, segala macam. Jadi dia minta beberapa data. Salah satunya juga adalah historis penjualan mentega Arla di perusahaannya dia. Nah, kemudian dia selain dengan Arla, dia juga berkomunikasi dengan beberapa vendor-vendor yang lain. Karena kan waktu dia menjabat jadi Business Development Manager, dia disuruh pegang 10 merek gitu. Nah, pada saat dia diskusi, dia kirim email segala macam, dia juga CC ke email pribadinya. Sorry, BCC. Ya. Kalau CC yang terima email tahu kita kirim, kalau BCC itu yang kita kirim nggak tahu di BCC ke siapa. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Mister Y ini istrinya melahirkan dua anak kembar gitu. Ya namanya juga di kota besar ya, ada dua anak kan pasti kebutuhan hidupnya semakin bertambah. Nah, pada Desember 2017, jadi kan dia kalau di apa eh, di bulan Juni 2017 ditawarkan sama direkturnya jadi Business Development Manager dengan sistem probation. Nah, 6 bulan dong, Desember dong, dilakukan evaluasi kerja. Wah, kamu punya performance kurang bagus ya. Kok jadi manajer tapi kayaknya nggak bisa memenuhi apa ekspektasi perusahaan. Jadi karena dianggap tidak memenuhi ekspektasi, si direkturnya bilang, kalau gitu gini aja, karena kamu nggak bisa jadi business development manager, kamu saya tawarkan jadi kontrak aja, sales dengan masa kontrak per 3 bulanan. Ya, misalnya keberatan dong. Satu, dia downgrade. Kedua, setelah downgrade, eh, namanya istrinya kan baru punya anak dua gitu. Dia butuh kepastian kerja, dia butuh income gitu. Nah, sehingga hubungan dia dengan pihak perusahaan agak memburuk. Tapi ya eh, timelinenya itu ya, nego antara perusahaan sama apa penyedia mentega Juli Agustus, dia di reviewnya Desember gitu ya. Dan memang waktu dia dipromosikan, ya memang kebetulan sedang dalam masa masa diskusi. Nah, pada bulan yang sama, di bulan Desember, mungkin sebelum Desember gitu ya, IDGA kontak Mister Y, dia bilang, mau nggak kerja sini jadi brand manager gitu. Nah, sebagai brand manager, posisi dia lebih bagus dibandingkan pada saat dia kerja di perusahaan yang lama saat ini. Nah, udah gitu kan, apa namanya, namanya juga kebutuhannya banyak gitu ya. Selain itu juga posisinya karyawan tetap. Jadi dia lebih memperhitungkan yang penawaran dari IDGA itu. Nah, karena sistemnya seperti di hijack lah gitu ya. Terdapat banyak komunikasi antara Mister Y dengan IDGA. Saya punya kerja nanti apa aja, gajinya seperti apa, nanti sana saya ngapain gitu. Nah, ternyata si IDGA ini waktu mau hijack si Mister Y ini memang dia itu juga bermaksud untuk menjadi distributor bagi Mentega Arla. Jadi dia tuh mau rekrut Mister Y salah satunya karena itu. Nah, eh, di tengah-tengah proses review dan segala macam, AGLS kehilangan hak distribusinya. Jadi eh, waktu Mister Y mendapat hasil evaluasi kurang baik dan sedang mendiskusikan penawaran dari kompetitornya IDGA, keputusan mengenai eh, perpanjangan hak distribusi Arla belum ditentukan. Nah, di tanggal dari 26 sampai 29 Desember 2017, eh, itu si Mister Y dia mengcopy 3 file dan 4 folder dalam suatu USB. Di dalamnya ada 125 file milik AGLS gitu. Jadi mungkin ada tiga, tiga bundel kali ya. Saya baca sih 3 file dan 4 folder sih. Nah, dari 125 file itu, terdapat 35 file yang masuk dalam kategori restricted. Dari mana si Y bisa dapat ya? Karena pada saat dia dipromosikan jadi Business Development Manager dengan jabatan apa dengan sistem probation itu dia minta-minta data. Wajar dong, orang mau jadi manajer gimana kalau nggak pegang data. Nah, jadi yang dianggap rahasia itu seperti dokumen internal, katalog produk, daftar harga, termasuk juga penjualan Arla di AGLS sama penjualan berkaitan sama susu dan turunannya selama 2017.
Nah, setelah mengundurkan diri, Mr. Y tidak mengembalikan USB ke AGLS. Eh, Kemudian karena merasa akan mengelola penjualan Arla di IDGA, jadi kan dia ditawarin, nanti kamu kalau kerja sama saya, kamu yang pegang merek itu ya. Nah, Mr. Y itu di sistem perusahaan yang saat ini, sistemnya difoto sama dia. Jadi dia foto-foto, oh kalau penjualan ini, katalognya ini difoto, kemudian dikirim ke email pribadinya. Nah, tanggal 30 Desember 2017, jadi akhirnya ditentukan nih, manajernya Arla, dia kirim email ke AGLS, dia bilang, I'm sorry gitu loh, kita punya kemitraan untuk distribusi mentega, diputus. Nah, kemudian si AGLS-nya mengalihkan, sorry, si Arlanya mengalihkan ke IDGA, perusahaan yang menghijack si Dr. Y itu, si Mr. Y itu. Nah, tentu saja yang namanya direkturnya kaget luar biasa kan. Karena ini kerjasama 47 tahun loh, mungkin sudah 2-3 generasi gitu kan. Eh, Kok bisa mereka kehilangan hak distribusi itu, kemudian hilangnya juga ke perusahaan yang kalau saya baca itu IDGA itu dia mungkin ke daging gitu. Jadi bukan bukan perusahaan yang punya pengalaman atau keunggulan di bidang distribusi produk susu gitu, susu mentega. Eh, nah, Mr. Y mengundurkan diri di 4 Januari 2018 dan menandatangani offer letter dengan IDGA di 6 Januari 2018. Nah, pada saat orangnya resign, ya, kalau di perusahaan mungkin ada security check. Bahkan kalau saya baca, dilakukan uji forensik, sudah bukan security lagi, diuji secara forensik gitu. Di laptopnya Mr. Y, pada 8 Januari ditemukan, loh, ini kok pernah copy file ke USB gitu. Ini kok pernah kirim email ke pribadi atas data-data perusahaan. Nah, akhirnya pengunduran diri daripada Mr. Y ditangguhkan dan dikenakan garden leave. Garden leave itu seperti dibebas tugaskan tapi masih digaji gitu. Biasanya eh, orangnya dalam masa investigasi atau ya kayak perbankan juga ada. Perbankan kayak orangnya diliburkan selama beberapa bulan. Nah, kemudian pekerjaan yang take over biasanya selama proses tersebut dicek apakah ada fraud atau apa. Itu sangat umum sih. Nah, kalau tapi dalam kasus ini orangnya dibebas tugaskan tapi masih tetap menjadi karyawan perusahaan gitu. Nah, pengunduran dirinya baru dinyatakan efektif di 2 Februari 2018 dan kemudian dia bekerja di IDGA di 12 Februari 2018. Jadi mengundurkan diri 2 Februari resmi, 10 hari kemudian bekerja di perusahaan kompetitor. Nah, setelah dilakukan uji forensik, cek dan segala macam selama garden leave itu, si AGLS-nya berpendapat bahwa mereka kehilangan hak distribusi karena si Y membocorkan data IDGA sehingga si si Y membocorkan data perusahaan sehingga kompetitornya si IDGA ini bisa memberikan penawaran yang lebih baik gitu. Nah, atas dasar asumsi tersebut, AGLS-nya menuntut menggugat Mr. Y bahwa yang digugat satu, dia melanggar kerahasiaan data perusahaan, dua, dia melanggar niat baik dan kesetiaan dalam pasal kontrak kerja, yang ketiga, melanggar kewajibannya kepada perusahaan. Nah, atas gugatan ini, tuntutannya eh, ada beberapa versi sih. Jadi dia ada yang menggugat, ada yang tuntutannya kehilangan hak distribusi 3 tahun nilainya sin dollar 267.000, kira-kira hampir 3 M. Kehilangan laba akibat terminasi kontrak 8,2 M gitu. Kehilangan kalau misalnya data tersebut ya dijual lagi eh, AGLS ke Mr. Y, jadi anggapnya kalau si AGLS ini data perusahaannya, penjualannya dia jual ke Mr. Y, dihargain kira-kira 8,2 M, sama kayak nomor 2. Nah, atau eh, tuntutan yang lain adalah kalau misalnya si Y ini dia bikin sendiri datanya bagaimana gitu. Jadi yang digugat itu macam-macam. Ada yang kehilangan hak distribusi, ada yang kehilangan laba, ada yang kalau datanya di copy paste gitu. Pokoknya dia menggugat banyak versi lah supaya si Y ini bermasalah gitu. Nah, ketika di pengadilan, Mr. Y berpendapat bahwa eh, saya memang mengambil data perusahaan, ya, baik secara email
maupun di copy paste ke USB gitu. Tapi ya karena ini saya kan business development manager, saya kan tugasnya untuk mengelola akun-akun perusahaan. Kalau saya nggak ambil datanya, gimana saya mau kelola gitu. Lagi pula datanya saya pakai sendiri kok, bukan saya kasih ke pihak lain. Nah, tapi ketika dikonfirmasi lebih lanjut atau di dalam proses eksaminasi gitu ya, pembelaannya lemah. Kenapa? Karena dia banyak menjawab tidak ingat, tidak tahu. Kemudian timing kepindahannya juga mencurigakan. Kok kita kehilangan hak distribusi ke perusahaan itu berapa bulan kemudian kamu pindah ke sana gitu. Ya sebetulnya kalau dalam dunia bisnis namanya disaingin orang sangat biasa ya. Ya tapi ya ini AGLS-nya nggak terima gitu. Dia gugat ke perusahaan. Sorry, gugat ke mantan karyawannya. Nah, eh, berdasarkan hasil eksaminasi, pembelaan dan lain-lain, akhirnya si Y dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan apa namanya wajib membayar tuntutan daripada perusahaan. Cuman nilai gugatannya bukan berdasarkan versi perusahaan karena dia kan ada beberapa versi itu. Eh, Hak distribusi, kehilangan laba, datanya dijual, datanya dibuat ulang seperti itu. Nah, kalau perusahaan yang diputuskan oleh pengadilan itu adalah dia ambil historis 6 tahun terakhir data penjualan mentega mentega Arla di AGLS. Nah, jadi asumsi kalau misalkan eh, si apa si AGLS ini tidak kehilangan distribusinya, tetap dia melanjutkan dan dia akan melakukan distribusi selama 3 tahun plus diperpanjang 3 tahun. Dia hitung nih berdasarkan data 6 tahun terakhir, 3 tahun pertama asumsi untungnya 100%. 3 tahun berikutnya asumsi untungnya 50%. Berdasarkan data penjualan perusahaannya. Jadi selama 6 tahun itu perusahaan akan mendapatkan laba kira-kira 730 ribu dolar atau setara 8 M. Nah, jadi eh, si siapa? Pengadilan memutuskan karena Mister Y eh, membuat perusahaan kehilangan hak distribusinya, sehingga selama 6 tahun ke depan dengan asumsi 3 tahun untung 100%, 3 tahun lagi untung 50%, itu wajib mengganti keuntungan perusahaan kira-kira 730 ribu dolar atau 8 M. Plus biaya pengacara. Jadi kalau di Singapura tuh saya juga lihat uniknya gitu sih. Kalau si A menggugat si B, ketika A kalah, ya, sorry, yang B-nya dinyatakan bersalah, maka biaya hukumnya juga dibebankan kepada si B. Sebaliknya kalau misalnya si A yang menggugatnya dia yang kalah, maka biaya hukumnya si B juga dibebankan ke dia gitu. Jadi eh, nggak cuma sekedar nilai gugatan, biaya hukum juga ditanggung oleh pihak yang kalah dalam pengadilan. Cuma apakah ini konsisten atau tidak, terus terang saya kurang tahu. Nah, jadi kira-kira apa yang kita bisa pelajari di perusahaan? Kalau menurut saya sih ya, memang ada beberapa sudut pandang. Dari sudut pandang si Y, ya, ya mungkin di depan mata dia kebutuhan hidupnya sudah tinggi. Istrinya baru melahirkan anaknya dua. Singapura tidak murah loh Bapak Ibu. Apalagi sekarang ya, biaya hidup itu sangat tinggi gitu. Jadi mungkin kebutuhannya sudah menumpuk, dia gelap mata sehingga cari jalan pintas. Eh, tapi dari sudut pandang yang satu lagi, kok bisa kamu punya bisnis 47 tahun disalib hanya karena datanya bocor? Masa sih kalau hubungan baik 47 tahun itu eh, ada proses negosiasi resmi, tapi kan ada proses negosiasi informal gitu. Kalau misalnya saya membayangkan saya sudah memiliki hubungan bisnis dengan satu pihak selama 47 tahun, kalah menang itu saya sudah tahu sebelum hasilnya diumumkan. Kenapa? Karena ya sudah bermitra segitu lama. Dan biasanya mitra sedemikian lama itu pasti ada semacam hubungan baiknya. Pasti dia akan info, kamu penawaran kamu target penjualannya kurang tinggi nih. Harusnya kamu masukin segini, jadi bisa menang dari kompetitor gitu. Bukan memasuk KKN ya, tapi ya hubungan bisnis memang seperti itu. Nah, tapi ya eh, kalau kita menyalahkan hanya orang yang kita promosikan jadi manajer membocorkan data dan hilang semuanya, menurut saya sepertinya memang dari pihak vendor juga ingin mengganti sih, karena ya mungkin dirasa penjualannya kurang memuaskan. Tapi anyhow, eh, cari penghasilan itu memang sebaiknya yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum yang ada
dan sebisa mungkin tidak menyinggung. Namanya kita kerja di satu perusahaan, berhenti juga harus berhenti baik-baik. Kalau berhentinya kurang baik-baik, ya ada ada kemungkinan perusahaan yang lama apabila merasa dirugikan bisa menggugat mantan karyawannya. Sebaliknya karyawan juga bisa gugat perusahaan sih, karena hak menggugat memang bebas untuk semua pihak. Nah, demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.